Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa administrasi publik Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi dimanapun Anda berada. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan pemikiran manajemen, di mana adapun yang menjadi tujuan dari pertemuan kali ini adalah mahasiswa diharapkan untuk mampu menjelaskan terkait dengan perkembangan teori manajemen itu sendiri. Nah, adapun yang menjadi outline perkuliahan kita kali ini adalah yang pertama, dalam perkembangan teori manajemen kita akan membahas tiga masanya, yaitu yang pertama itu teori praklasik, yang kedua teori klasik, dan juga teori modern, di mana untuk teori praklasik ini dikemukakan oleh tiga tokoh. Yang pertama itu ada Adam Smith, kemudian Robert Owen, dan juga Charles Babbage. Kemudian untuk teori manajemen pada masa klasik itu dibagi atas tiga. Yang pertama itu ada manajemen ilmiah, kemudian manajemen administrasi, dan juga manajemen birokrasi. Kemudian untuk yang ketiga, teori manajemen itu menggunakan pendekatan modern, di mana ada dua, integratif dan juga humanistik. Di mana untuk pendekatan humanistik itu ada dua juga, yaitu teori dengan manajemen dengan pendekatan perilaku dan juga hubungan manusia. Kemudian untuk pendekatan integratifnya ada dua, yaitu sistem dan juga kontingensi. Baik, kita akan membahas satu persatu terkait dengan teori manajemen ini berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan manajemen praklasik, di mana teori ini atau pendekatan ini memang berkembang di akhir abad 18 hingga awal abad 19 Masehi, di mana memang tujuan dari manajemen itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan untuk memperkenalkan dan juga memperkenalkan manajemen secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi konsepnya pada manajemen praklasik ini adalah memang baru memperkenalkan, bukan mengimplementasikan manajemen ilmiah itu sendiri. Nah, adapun tiga hal yang menjadi kunci dari teori manajemen praklasik ini adalah yang pertama yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana Adam Smith menyatakan bahwasanya untuk sebuah manajemen itu adalah lebih difokuskan kepada pembagian kerja yang disusun melalui spesialisasi, dan melalui spesialisasi itu diharapkan dapat untuk bisa meningkatkan efisiensi. Dalam tanda kutip, efisiensi ini adalah untuk khusus persoalan ekonomisnya, berarti persoalan untuk biaya seperti itu ya, dan juga produktivitas kerjanya. Jadi bagaimana bisa biaya yang sekecil-kecilnya namun bisa memproduksi atau produktivitas kerja dari pegawai itu bisa maksimal. Nah, kemudian setelah Adam Smith kemudian dilanjutkan oleh Robert Owen, di mana ia menjadi pionir ataupun pelopor dari adanya manajemen ilmiah itu sendiri, di mana Robert Owen dia memukakan bahwasanya yang paling penting dalam sebuah manajemen itu adalah manusia, karena manusia menjadi aset yang sangat penting dalam sebuah manajemen. Oleh karena itu, harus ada perbaikan yang dilakukan untuk kondisi kerja para pekerja ataupun pegawai. Kemudian juga harus ada perbaikan dari kualitas pekerja itu sendiri, kualitas hidupnya, atau yang disebut juga dengan QWL atau Quality of Work Life. Nah, pada masa Robert Owen ini, langkah-langkah kecil yang memang dilakukan sebagai bentuk pengenalan dari adanya manajemen ilmiah adalah menyatakan bahwasanya pertama, pekerja adalah aset yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan organisasi, maka harus ada pemeliharaan ataupun perbaikan kondisi yang diberikan kepada si pegawai dalam pekerjaannya. Misalnya, Robert Owen adalah penggagas orang yang memang tidak memperbolehkan para anak kecil atau yang di bawah umur itu untuk bekerja di pabrik-pabrik ataupun di perusahaan. Kemudian yang kedua, Robert Owen juga mencetus bahwasanya ketika adanya sebuah organisasi ataupun perusahaan yang memang harus memperkerjakan
pegawainya itu selama 13 jam, Robert Owen ia memulai untuk bisa memanusiakan para pekerja tersebut sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kehidupannya dan juga kebutuhannya, di mana ia memangkas menjadi 10,5 jam. Dan kemudian Robert Owen ia juga memberikan atau memenuhi kebutuhan para pekerja ketika dalam bekerjanya, misalnya menyediakan kantin untuk bisa memang mereka untuk makan siang atau memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kemudian lanjut setelah Robert Owen itu ada yang seorang tokoh yang disebut dengan Charles Babbage, di mana ia menyatakan bahwasanya memang untuk dalam sebuah manajemen itu harus ada penerapan dan juga prinsip dari metode ilmiah yang digunakan dalam proses kerja. Hal ini digunakan untuk bisa dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dengan biaya rendah, di mana adanya produktivitas tinggi dengan biaya yang rendah itu disertai dengan adanya pembagian kerja dan juga spesialisasi kerja. Nah, bedanya dengan Adam Smith, ketika Adam Smith ia menyatakan bahwasanya ketika seseorang bekerja individu itu produktivitasnya akan menjadi rendah, maka mereka dilakukanlah pengelompokan seperti itu, sehingga produktivitasnya menjadi lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalnya spesialisasi yang di Adam Smith itu ketika ia pegawai atau pekerja dalam bidang produksi, berarti yang awalnya satu-satu digabung menjadi satu kelompok. Kemudian untuk packagingnya yang dulunya satu-satu dikumpulkan menjadi satu kelompok juga, dispesialisasikan berdasarkan job desk-nya. Sedangkan menurut Charles Babbage ini adalah pembagian kerja dan spesialisasi kerja itu memang sesuai dengan apa yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh si pekerjanya, sehingga ketika dikerjakan dan adanya spesialisasi atau pembagian kerja yang jelas, maka produktivitas seseorang akan lebih meningkat karena memang sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya adalah pada tahapan teori manajemen klasik, di mana teori ini berkembang mulai tahun 1990-an, yang mana penyumbang teori dari teori klasik ini yang paling terkenal adalah Frederick W. Taylor, di mana ia mengkhususkan bahwasanya adanya pencapaian efisiensi dan produktivitas dalam suatu organisasi, yang mana dapat dikarakteristikan sesuai dengan yang telah Bapak Ibu lihat di layar. Yang pertama, pada manajemen klasik teori Taylor, ia menyatakan bahwasanya adanya penekanan perhitungan ekonomis atas pekerja secara perorangan. Jadi maksudnya di sini adalah ketika seseorang bekerja dengan produktivitas tinggi, maka akan ada insentif yang diberikan kepada pekerja, sehingga nantinya para pekerja lebih terdorong untuk bekerja sehingga lebih dapat untuk mengeluarkan potensinya atau merealisasikan kemampuan yang ia miliki. Dengan kata lain, dengan adanya insentif, maka pekerja diharapkan untuk bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan kemampuan ataupun skill yang pekerja miliki. Kemudian yang kedua adalah adanya pandangan negatif atas sifat manusia atas penghargaan terhadap kinerja, peran dan tanggung jawab dalam organisasi. Nah, maksudnya di sini adalah lahirnya teori klasik ini memang karena adanya nah, pada poin yang kedua ini ia menyatakan bahwasanya dalam sebuah pekerjaan, maka manusia ketika memang ia dihadapkan pada peran dan tanggung jawabnya tidak diperlukan sebuah penghargaan, karena memang telah menjadi kewajiban ataupun tugas yang memang harus ia laksanakan. Kemudian pada poin yang ketiga adalah mengetahui bahwa manusia memiliki emosi, tetapi perasaan emosi itu harus dikendalikan secara logis dan rasional oleh struktur pekerja. Dengan kata lain, dalam manajemen klasik ia tidak pungkiri bahwasanya manusia itu memang memiliki emosi yang akan diperlihatkan melalui perilaku mereka, sehingga dalam manajemen klasik maka emosi negatif yang dikeluarkan itu memang harus dikendalikan secara logis, yang mana yang berperan di sana adalah para manajer yang adalah dalam sebuah perusahaan tersebut.
Dan kemudian emosi yang terjadi tersebut juga harus dikendalikan sehingga nantinya menjadi sebuah hal yang rasionalitas dan bukan tidak menjadi irasional. Dengan kata lain, jangan karena adanya kondisi amarah atau sedang capek dalam bekerja, maka banyak kondisi-kondisi yang di luar rasional yang dilakukan. Salah satunya mungkin ada melakukan penyimpangan dalam pekerjaan yang dilakukan. Nah, dalam manajemen klasik itu yang memang diharapkan untuk tidak dilakukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendekatan mekanistik yang memang berada pada pada kolom atau teori klasik, dimana seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya di teori klasik itu ada 3 pendekatan. Yang pertama itu manajemen ilmiah, saya singkat dengan MI, kemudian manajemen administrasi atau yang disebut juga dengan manajemen proses, kemudian yang ketiga adalah manajemen birokrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam teori klasik, terutama untuk manajemen ilmiah, yang terkenal tokohnya adalah memang Frederick W. Taylor, yang mana ia menyatakan bahwasanya dalam konsep manajemen ilmiah itu ada 5 prinsip yang memang dipegang. Yang pertama adalah cara atau kebiasaan yang asal-asalan itu memang harus diganti dengan ilmu yang tersusun. Makanya ia disebut dengan manajemen ilmiah gitu. Jadi hal yang bersifat asal-asalan memang harus diilmiahkan, harus diilmukan, dan hal tersebut memang harus tersusun. Kemudian dalam konsep manajemen ilmiah yang menjadi tujuan itu adalah adanya harmoni atau ketentraman, bukan ketidakrukunan. Kemudian yang ketiga, dalam konsep manajemen ilmiah yang diperlukan bukan lagi sikap ataupun perilaku individualisme, namun memang yang diperlukan adalah bagaimana para pekerja atau individu bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan yang efektif dan juga efisien. Kemudian yang keempat adalah dalam konsep manajemen ilmiah yang dibutuhkan itu adalah memang bagaimana bisa mencapai hasil yang maksimal, bukan sekedar membatasi sebuah pencapaian itu pada titik tertentu. Jadi dalam konsep manajemen ilmiah, produktivitas itu tidak ada batas gitu. Jadi memang harus dimaksimalkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki, apakah itu oleh pegawai, kemudian juga peluang dan memang pengelolaan ancaman yang memang dimiliki oleh sebuah organisasi. Nah, kemudian dalam manajemen yang kedua, dalam konsep teori klasik itu adalah ada manajemen administrasi, atau seperti yang saya bilang tadi disebut juga dengan manajemen proses, di mana sistem manajemen tradisional dalam manajemen itu yang menitik beratkan pada manajer dan tindakannya serta juga pegawai dibandingkan dengan struktur organisasi secara menyeluruh. Jadi ketika berbicara di manajemen klasik atau di manajemen tradisional, ia lebih menitik beratkan siapa pemimpinnya, kemudian bagaimana tindakannya dan juga pegawainya. Namun di manajemen administrasi atau proses, struktur organisasi secara menyeluruh itu juga diperhitungkan. Nah, pendekatan ini juga berpusat pada prinsip-prinsip yang digunakan oleh manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan internal dari organisasi. Jadi memang konsepnya ketika kita berbicara manajemen administrasi atau manajemen proses, memang sentral dari kegiatan manajemen itu adalah proses dalam sebuah organisasi itu sendiri. Nah, yang diminta bukan bagaimana seorang manajer itu bersikap, tapi bagaimana seorang manajer memang mampu mengelola internal organisasi tersebut, pegawai-pegawai yang ada di organisasi tersebut melalui struktur-struktur organisasi yang memang telah tersinkronkan dan terintegrasi secara menyeluruh. Nah, adapun yang menjadi tokoh dalam manajemen administrasi atau manajemen proses ini adalah Henry Fayol, yang menyatakan bahwasanya ada 4 pokok dalam pendekatan manajemen administrasi atau manajemen proses itu sendiri. Di mana yang pertama itu ada aktivitas organisasi, kemudian
aktivitas manajerial. Jadi memang lebih bertitik tolak atau bertitik tumpu kepada proses ataupun aktivitas dalam sebuah organisasi dan juga manajerialnya. Di mana aktivitas manajerial itu berisi dengan berkaitan dengan fungsi manajemen, kemudian prinsip-prinsip manajemen dan juga pengajaran dari manajemen itu sendiri. Nah, selanjutnya pada teori manajemen klasik, poin yang ketiganya itu adalah manajemen birokrasi, di mana manajemen birokrasi ini memang lebih dikembangkan atau tokoh yang terkenalnya itu adalah Max Weber, di mana ia menjelaskan bahwasanya manajemen birokrasi itu adalah sebuah pendekatan manajemen ideal untuk organisasi besar yang menekankan pada aturan, kemudian hierarki, adanya pembagian kerja yang jelas, kemudian juga harus mengikuti prosedur dan juga menitik beratkan pada struktur keorganisasian secara menyeluruh. Jadi lebih kompleks dari manajemen ilmiah dan juga manajemen administrasi tadi. Kemudian manajemen ini juga menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi beroperasi secara rasional. Nah, adapun yang menjadi 6 karakteristik dari manajemen birokrasi yang memang dikemukakan atau digalakan oleh Max Weber itu adalah yang pertama, dalam manajemen birokrasi harus ada pembagian kerja yang jelas. Kemudian yang kedua, harus ada struktur hierarki yang mana tergambar dalam struktur organisasinya harus dijelaskan. Kemudian ada aturan dan prosedur secara formal, dengan kata lain ini dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan harus ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Kemudian impersonalitas, kemudian juga adanya karir berdasarkan sistem merit ataupun berdasarkan kemampuan yang dimiliki ataupun prestasi yang dimiliki oleh pegawai. Jadi ketika pegawai yang memiliki kemampuan yang bagus, maka ia akan mendapatkan jenjang karir yang akan lebih tinggi juga, seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah rasionalitas, yang mana memang ketika kita berbicara manajemen birokrasi memang harus berbicara hal-hal yang real sesuai dengan kenyataannya dan juga sesuai dengan fakta yang memang bisa diterima oleh akal pikiran. Itu yang menjadi poin-poin terkait dengan teori manajemen klasik. Nah, kemudian apa yang menjadi pembeda antara 3 manajemen di teori manajemen klasik itu, antara scientific ataupun manajemen ilmiah, kemudian administratif yaitu manajemen administrasi atau proses tadi, dan juga biokratik ataupun manajemen birokrasi tadi. Nah, berdasarkan karakteristiknya Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwasanya memang yang pertama pada ini manajemen ilmiah itu memang diharuskan adanya sebuah pelatihan yang rutin, kemudian peran one best way, di mana adanya memang peranan satu jalan saja, satu jalur, seperti itu. Kemudian juga adanya motivasi secara finansial ketika kita berbicara di manajemen ilmiah. Sedangkan untuk fokusnya itu adalah untuk para pekerja. Jadi bagaimana pekerja memang bisa produktif dalam bekerja. Kemudian adapun keuntungannya itu adalah adanya produktivitas dan juga efisiensi. Sedangkan yang menjadi kelemahan pada manajemen ilmiah itu adalah memang mengabaikan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nah, selanjutnya kita masuk pada manajemen administratif ataupun manajemen proses, di mana ia lebih menekankan pada fungsi makna dari fungsi manajemen itu sendiri, kemudian adanya hierarki, kemudian ada otoritas dan juga adanya keadilan. Sedangkan untuk pada manajemen administrasi atau manajemen proses, fokusnya itu lebih pada para manajer, bukan para pekerja seperti yang di manajemen ilmiah. Kemudian adapun yang menjadi keuntungannya itu adalah adanya struktur yang jelas, kemudian juga adanya peranan dari struktur-struktur tersebut secara jelas. Sedangkan yang menjadi
kelemahan dalam manajemen administrasi itu sendiri adalah yang pertama, tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua juga lebih menekankan pada bagaimana perilaku rasional seorang manajer. Kemudian adapun untuk manajemen birokrasi, menjadi ciri-cirinya itu adalah adanya yang pertama itu adalah adanya pembagian kerja, kemudian sifat impersonalitas, kemudian juga adanya struktur hierarki, kemudian juga adanya pembagian karir berdasarkan prestasi atau merit system, kemudian juga adanya rasionalitas. Sedangkan fokus dari manajemen birokrasi itu sendiri adalah organisasi secara keseluruhan. Nah, kemudian adapun yang menjadi keuntungan dalam manajemen ini adalah berupa adanya konsistensi dan juga efisiensi. Sedangkan yang menjadi drawback ataupun kelemahannya itu adalah yang pertama adanya kekakuan, dan kedua juga adanya perlambatan dalam sebuah proses manajemen itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada teori berikutnya terkait dengan teori manajemen modern, di mana ada dua. Yang pertama itu adalah pendekatan humanistik, dan yang kedua itu adalah pendekatan integratif. Di mana berbicara pendekatan humanistik, sesuai dengan nama pendekatannya ya, humanistik itu memang terbagi atas dua. Yang pertama hubungan manusia, yang kedua juga perilaku. Nah, di mana ketika kita membahas terkait dengan hubungan manusia, itu memang pakar yang terkenal itu adalah Elton Mayo, atau dikenal juga dengan Mayo. Di mana Mayo itu menyatakan bahwasanya ada beberapa asumsi terkait dengan hubungan manusia. Yang pertama, bahwasanya dalam konsep teori manajemen modern, seorang pegawai itu dimotivasi oleh kebutuhan sosialnya. Jadi memang pegawai bekerja karena memang kebutuhan secara sosial, ia ingin berinteraksi atau berhubungan dengan manusia lainnya. Kemudian yang kedua adalah pegawai lebih responsif terhadap hubungan sosial kerja, terhadap hubungan sosial dengan rekan kerja. Jadi pada konsep manajemen modern, ia menekankan bahwasanya di konsep hubungan manusia, pegawai itu memang lebih tanggap terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sosial, terutama dengan kawan sejawatnya ataupun sesama rekan kerjanya. Kemudian yang ketiga, pada konsep manajemen modern di hubungan manusia itu adalah pegawai lebih merespon manajer yang mampu memenuhi kebutuhan kepuasan mereka. Jadi memang seorang pegawai dalam konsep manajemen modern terkait dengan hubungan manusia adalah lebih menanggapi atau menganggap seorang manajer itu sebagai seorang pemimpin adalah memang yang mampu atau bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang mereka inginkan, sehingga tercapai kepuasan dari seorang pekerja ataupun pegawai tadi. Nah, kemudian pada prinsip yang terakhir terkait dengan pendekatan hubungan manusia itu adalah manajer membutuhkan koordinasi secara demokratis dalam meningkatkan efisiensi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam sebuah manajemen, ketika akan adanya pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam sebuah organisasi, maka memang harus adanya koordinasi yang baik dan juga lebih demokratis. Dengan kata lain, tidak bertindak secara otoriter ataupun mengambil keputusan berdasarkan keinginannya saja, tetapi juga mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan dari si pekerjanya dalam sebuah organisasi, sehingga nantinya organisasi bisa mencapai tujuannya secara efektif dan juga efisien. Nah, kemudian selanjutnya pada pendekatan humanistik ini ada yang disebut dengan pendekatan perilaku, di mana ia beranggapan bahwasanya individu itu tidak hanya sekedar untuk bekerja kelompok, namun ia juga sebagai individu, di mana mereka bekerja tidak hanya serta-merta karena ingin adanya kebutuhan untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain, tetapi memang ada kebutuhan individu yang memang harus dipenuhinya. Nah, dalam pendekatan perilaku ini seorang ahlinya, yaitu salah satu ahlinya yaitu Mustanber, menyatakan bahwasanya memang produktivitas itu akan meningkat melalui 3 cara. Yang pertama itu adalah mampu menemukan orang yang paling mungkin,
kemudian mampu menciptakan pekerjaan yang paling sesuai dengan kondisi psikologis yang ideal, dan kemudian mampu menjawab pengaruh-pengaruh psikologis. Jadi memang ketika kita berbicara manajemen modern dengan menggunakan pendekatan humanistik terutama perilaku, memang lebih ke individualnya. Jadi bagaimana memang kita mampu untuk bisa menemukan seseorang yang memang memiliki kualifikasi atau spesifikasi sesuai dengan kebutuhan kerjanya, dengan bidangnya, sehingga nantinya memang bisa mewujudkan sebuah pekerjaan yang lebih produktif dan efisien, terutama juga dalam pencapaian tujuannya. Kemudian juga tidak hanya serta-merta berkaitan dengan kondisi atau interaksi antar pegawai itu saja, tetapi juga bagaimana pemenuhan kebutuhan psikologis dari seorang individu tersebut sehingga ia menjadi nyaman dalam bekerja, sehingga nantinya produktivitas dan juga pencapaian tujuan bisa dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Kemudian yang terakhir adalah juga dalam pendekatan perilaku, sebuah manajemen yang baik itu adalah memang hal-hal yang mempengaruhi psikologis seperti itu. Jadi layaknya seorang manusia yang memang membutuhkan motivasi, kemudian mungkin ada manusia yang tergolong dalam teori X ataupun teori Y, yang mana teori X memang ia harus lebih membutuhkan treatment ataupun motivasi yang lebih kuat dari eksternalnya, sehingga nantinya ia lebih produktif dalam bekerja seperti itu. Itu sekilas terkait dengan pendekatan humanistik dalam teori manajemen modern. Kemudian kita selanjutnya masuk pada konsep teori manajemen modern yang kedua dengan menggunakan ataupun melalui pendekatan integratif. Nah, melalui pendekatan integratif ini juga ada dua. Nah, yang pertama itu adalah sistem, di mana memang ketika kita berbicara konsep manajemen modern dengan menggunakan pendekatan integratif, maka kita akan menemukan bahwasanya konsep manajemen itu memang adalah cara pikir tentang pekerjaan manajemen, menggambarkan atau memvisualisasikan tidak hanya serta-merta lingkungan internal dari sebuah organisasi, tapi juga lingkungan eksternalnya. Dengan kata lain, semua komponen yang berkaitan dalam sebuah organisasi itu memang terinclude atau saling terintegrasi layaknya sebuah sistem. Jadi ketika satu aspek tidak berjalan, maka aspek yang lain juga tidak akan berjalan seperti itu, karena konsep sistem kan seperti itu. Semua bagian yang ada dalam unit tersebut atau dalam bagiannya itu dalam sebuah konsep sistem itu sangat penting. Jadi ketika tidak jalan satu, maka yang lainnya tidak akan jalan. Kemudian dalam pendekatan sistem untuk manajemen itu disajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosa di dalam satu kerangka kerja dari sistem organisasional yang terdiri atas 4 komponen sebagai berikut. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, berbicara sistem manajemen dalam pendekatan sistem, memang dia harus terintegrasi ataupun saling terhubung. Layaknya dalam sebuah sistem di organisasi itu modelnya ada dua, ada sistem tertutup dan juga ada sistem terbuka dalam sebuah organisasi. Nah, ini saya contohkan terkait dengan untuk organisasi model terbuka, di mana memang kita tidak terlepas atau tidak terlepas dari lingkungan, seperti yang dijelaskan di sini bahwasanya memang ada lingkungan eksternal yang memang nantinya akan memberi feedback ataupun umpan balik, di mana adanya sebagai bentuk tanggapan dari pemakai. Kemudian juga ada lingkungan internal dalam sebuah organisasi, di mana dalam lingkungan internal maka ada proses yang disebut dengan input, di mana di sana ada manusia, kemudian material, modal, teknologi, dan juga informasi sebagai input yang mana memang disediakan oleh lingkungan. Kemudian sebuah organisasi dari lingkungan, dari masukan yang disampaikan dari lingkungan tadi akan ditransformasikan sehingga nantinya
menjadi luaran, baik itu berupa barang, jasa, ataupun finansial dan juga informasi. Nah, proses dari transformasi itu adalah bagian dari internal, yang mana yang masukan tadi atau inputnya itu memang berasal dari lingkungan eksternal. Jadi ketika setelah adanya luaran tadi berupa barang, jasa, finansial ataupun informasi, itu akan dikembalikan lagi ke si pemakai, yaitu lingkungan eksternalnya, kemudian mendapat umpan balik. Nah, umpan balik tersebut yang nanti ketika memang sekiranya menjadi hal-hal yang tidak urgent atau menjadi hal yang ada similarity-nya dengan proses, maka akan ditransformasikan kembali, kemudian dijadikan langsung menjadi luaran. Namun ketika memang umpan baliknya itu katakanlah itu menjadi sesuatu hal yang baru atau tidak masih berhubungan tapi tidak menjadi hal yang urgent ketika di konsep yang lamanya, maka ia akan kembali atau menjadi input ataupun masukan di lingkungan secara internalnya. Kira-kira begitu bentuk pendekatan manajemen dalam pendekatan sistem. Nah, kemudian kita lanjut pada pendekatan yang terakhir, yaitu terkait dengan pendekatan kontingensi, di mana ia menyatakan bahwasanya memang pendekatan kontingensi ini disebut juga dengan pendekatan situasional, di mana ia memang menekankan bahwasanya tindakan manajerial yang tepat itu memang tergantung pada parameter khusus dari situasi. Jadi ketika manajer melakukan sesuatu tindakan atau keputusan yang diambil itu memang dikatakan benar ataupun tepat apabila memang sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu, situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi pada intinya teori kontingensi ini memang adalah menyatakan bahwasanya sebuah teori itu tidak bisa diuniversalkan, tetapi memang ada keterbatasan, di mana keterbatasannya itu adalah karena situasi ataupun kondisi yang terjadi pada saat itu, sehingga tidak bisa ketika kondisi atau permasalahan di sebuah perusahaan A itu memang disamakan treatmentnya di perusahaan B ketika masalahnya sama, itu tidak bisa diterapkan karena dalam konsep kontingensi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi sehingga adanya perbedaan kondisi, sehingga dibutuhkan perbedaan treatment ataupun tindakan yang memang dilakukan terhadap kondisi tersebut. Apakah itu memang tujuan organisasinya, kemudian lingkungan, teknologi, ukuran ataupun kultur dan juga manusia yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.